TIC Talk. Mohon maaf Bapak Ibu. Hai Citizen, gimana kabarnya? Welcome back to TIC Talk Podcast. Bersama aku Rana Mustika yang jumpa lagi sama teman-teman semua di podcastnya Surveyor Indonesia. Nah, 2024 nih ya kan. Kita serunya kita ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang related sama karir, ya nggak sih? Ya kan? Hai. Ada Mbak Ayu, sama ada Mas Adi juga. Hai. Apa kabar? Baik. Kelihatannya sehat-sehat ya. Sebenarnya kita satu kantor tapi jarang ketemu ya. Kenapa ya? Belakangan ini. Satu lantai padahal ya. Kalau sama Mas Adi kan enggak. Sama Mas Adi Kita beda satu lantai. Ketemunya di toilet terus ya? Ketemunya di toilet terus. Jadi tuh kayak satset gitu ketemunya cepet doang. Gimana ke klien mana hari ini? Gitu. Terus udah selesai. Dulu nyaran gitu. Dulu Mbak Ayu kan sedivisi kan sama aku, sebagian sama aku. Terus kayak sering ketemu gitu kan. Tetangga. Terus kita jadi tetangga. Terus setelah itu Mbak Ayu pindah ke bagian marketing. Ya nggak sih jatuhnya? PMU lingkungan ya? PMU Sustainability. Iya, betul. Nah di situ mulai lebih sering ke klien ya Mbak sekarang ya? Iya, bisa dibilang hampir ini 70% kegiatan perkantoran keluar kantor. Ketemu klien. Iya. Jadi kantornya di mobil ya. Saya lihat-lihat kalau update Instagram itu Mas, Mbak Ayu itu buka laptop temen-temennya. Buka laptop tuh di mobil gitu loh. Saya bagian dokumentasi aja, yang buka laptop yang lain. Ini mobile aja. Banget ini berarti. Bagian dokumentasi sama megangin e-tol ya kan bagian operasional. Nah, mungkin di sini ada yang belum kenal Mbak Ayu sama Mas Adi sebelumnya. Aku kasih kesempatan dulu buat dua narasumber kita kenalan. Boleh dari Mbak Ayu dulu, silakan Mbak Ayu. Oke, thank you Rana. Hai Citizen, apa kabar? Sehat-sehat ya semuanya. Salam kenal, aku Ayu, saat ini ditugaskan di PMU Sustainability dan kebetulan mendapatkan amanah sebagai tim teknis sebenarnya, jabatan sekarang Sustainability Officer, dan baru bergabung di PMU di Oktober 2023, bergabung di SI sejak 2019. Oh, gitu. Ya, perkenalan singkat kan? Singkat aja, ntar kita jelas. lebih lamanya diobrolnya. Boleh Mas Adi? Halo Citizen, selamat siang. Perkenalkan nama saya Adi, saya di Divisi Manajemen Aset di bagian umum. Seperti itu. Saya masuk di SI dari 2011. Oh, lama ya. Iya. Soalnya aku ingat banget dulu interviewnya sama Mas Adi. Oh iya. Sebelum Covid ya? Udah Covid. Sebelum Covid. Oh iya, sebelum ya? Mas, BTW 2011 aku masih SMP kelas 3, Mas. Oh iya, kita SMP kelas 3. Aku ingat 2012 baru SMA. Mas Adi udah meniti karir. Iya, keren. Iya, dulu Mas Adi tuh di operasi dulu kan, di cabang Jakarta dulu. Cabang Jakarta. Di bagian kasumnya dulu. Di bagian kasum ya. Sebelum itu kan udah sempat kerja juga kan Mas Adi? Iya, betul. Dulu kerjanya sebagai apa sebelum ke DSI? Oh, sebelum di SI itu saya di Lembaga Psikologi Bina Asih di Yogyakarta. Iya, di situ. Spesifik terkait psikologi gitu. Iya, untuk tes gitu, yang ngetes karyawan, anak-anak SMA gitu ya. Jadi assessment center gitu ya Mas? Iya, betul, assessment center. Iya, pindah ke cabang Jakarta di bagian kasum gitu ya. Di bagian kasum, spesifik di bagian SDM waktu itu. That's why akhirnya lanjutnya ke tempat SDM. Ada ya, ke DHC. Di DHC waktu itu lebih ke di DHC waktu itu spesifiknya di bagian rekrutmen dan promosi. Rekrutmen dan promosi. Masih sebenarnya dari segi background pendidikan masih sejalur ya Mas ya. Untuk pendidikan masih sejalur gitu ya. Dan dari cabang Jakarta ke DHC itu juga job desk-nya tidak terlalu jauh gitu ya. Tinggal menyesuaikan aja. Lebih ke skalanya gitu ya yang lebih ada yang berbeda gitu ya. Iya, ada lebih spesifik. Ya, betul. Oke, menarik. Nah, hari ini kita topiknya Citizen seru banget. Kita akan bahas tentang career shifting. Ini sebenarnya suatu hal yang normal terjadi apalagi di BUMN yang cepat pergerakannya ya. Di sini kita harus bergerak dengan agile, siapapun harus bisa menghandle pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi seperti itu kan. Nah, ini jadi Mbak Ayu ini dulu di SP ya.
pertama kali masuk? Sebenarnya sebelum di SP ada lagi. Oh, cabang ini ya? Iya, di Surabaya, di Bali. WK Bali Under cabang Surabaya. Tapi itu lebih singkat daripada yang di DHC justru. gitu? Iya, nggak nyampe 2 bulan ada kebutuhan permintaan di kantor pusat, maka lanjut ke SP. Oh, gitu. Dulu di Bali itu sebagai berarti? Nah, memang ditugasnya sebagai adop. Oh. Jadi ngurusin administrasi operasional sama keuangan di situ. Tapi justru belum banyak involved dan terlibat nih di pekerjaan cabang Bali karena pada waktu itu masih proses kita mau launching kantor baru kan, jadi masih belum mengelaborasi mendalami pekerjaan yang ada di sana justru. Jadi pengalaman di operasi di cabang Balinya masih belum dapat sebenarnya waktu itu. Iya kan? Berarti Oke. bisa mulai ke pusat itu ada kayak momentum-momentumnya gitu nggak? Iya, jadi pada waktu itu pas peresmian kantor, kebetulan ketemu sama beberapa orang perwakilan kantor pusat dan ngobrol-ngobrol, kemudian beberapa waktu berlalu ada kebutuhan ternyata di kantor pusat dan ditawarin, kamu berkenan nggak untuk ditarik ke kantor pusat untuk berada di bawah divisi ini, job desk-nya ini. Nah, pada waktu itu juga nggak keberatan kan karena mau coba hal yang baru dan siap-siap aja sebenarnya karena masih muda juga kan mau ditugasin kemana aja. Ya udah bolehlah cari pengalaman dan akhirnya udah dipindah kantor pusat itu gabung di kantor Bali Maret 2019. Bulan Mei aku udah di sini. Akhir Mei. Ya. Memang konsep karirnya Mbak Ayu itu kayak tok gitu Cepet ya. banget itu juga agak kaget sih, tapi concern pada waktu itu sudah disampaikan sih sebenarnya. Saya belum ada pengalaman apa nih dari cabang Bali, belum banyak belajar. Harapannya sih mau belajar banyak juga di cabang Bali, tapi karena kebutuhan juga kan dan ada concern yang lain. Ya kalau konteksnya sama-sama belajar kan sebenarnya dimanapun bisa belajar gitu ya, nggak harus di cabang Bali. Jadi pada waktu itu ya udah akhirnya iya memutuskan untuk oke, saya pindah deh ke kantor pusat. Gitu. Walaupun pasti ada deg-degannya juga ya kayak nggak Iya kebayang benar betul. akan kayak gimana. Betul. Kalau Mbak Ayu kan dari Bali ke Jakarta gitu ya. Tadi kan dari Jogja gitu kan. Yogyakarta terus bekerja di kantor ibu kota yang fast pace kan. Iya, betul sekali itu. Kecepatannya pasti berbeda gitu ya kan. Kalau Jogja itu Berbeda. agak tenang gitu ya. slow. Iya. Slow, Apa sih yang slow dikejar gitu. gitu? Nggak ada ya? Kita emang ngejar Nerimo gitu ya, nerimo yang pandu. nerimo nyaman gitu vibes-nya gitu. Kan kalau Iya, di Jakarta betul. tuh vibes orang tuh kayak buru-buru gitu ya Mas ya. Betul. Sempat ada culture shock gitu nggak kerja di Awal iya pasti kalau dari daerah ke pusat tuh culture shock tuh pasti ada. Jadi kayak pagi itu semua orang buru-buru gitu ya, Iya, buru-buru dan perjalanan dari kediaman ke kantor tuh 1 jam itu jauh banget gitu ya. Itu kayak Jogja Solo itu 1 jam juga gitu loh. Itu ini perjalanan atau apa ini gitu ya. Tapi lama-lama jadi terbiasa gitu ya. Lama-lama udah terbiasa. Tapi ada rasa takut gitu nggak berpindah dari satu kota ke kota yang lain? Enggak sih, karena ada excited aja malah excited. Habis dari Jogja, pergi kan saya dari daerah banget ya, dari Cepu gitu ya, Cepu kemudian ke Jogja, habis itu ke I love Jakarta Cepu. gitu ya. Ya, I love Cepu. ya ke Jakarta itu naik terus gitu ya, excited lah. Oh, excited ya ngeliat kayak ada peluang baru. Iya gitu, pergi pakai kendaraan umum rame-rame gitu ya, kecopetan gitu. Nah, itu juga Udah ada pengalaman Copetan. dicopet Mas? Aku juga udah. iya sih. Oh ya? Di Jakarta. Harus gitu ya? Itu Kacau. kayak ritual gitu ya? Ya, inisiasi gitu lah, inisiasi ibu kota. Oh, Mas Adi Kalau tapi belum dicopet belum ini kan pindah ke Jakarta nggak di zaman naik kereta ada ininya juga kan masih lama gitu loh. Naik keretanya sudah bagus sih, sudah kereta bagus. Oh, iya. Iya. Kayak orang bawa ayam bawa kambing gitu. Oh, itu waktu masih SMA ke Jakarta itu ngalamin itu. Oh gitu. Cuman waktu Tapi ya sekarang tiketnya, udah- iya. waktu itu enggak. Waktu sudah Udah bagus. kerja Udah ke aman Jakarta ya? sudah enggak, sudah aman. TJ belum ada TJ. Aman perjalanan tapi tidak dengan HP saya, tidak aman. Hilang apa yang hilang? Iya. Iya. Beda ya nuansa suasana di Bali juga kan ini ya. Tenang, syahdu, damai.
Namaste. healing gitu. Healing. Iya. Cepu juga ya? Cepu juga? Hilang. Cepu juga? Cepu itu Aku selalu interest anything kalau but ngomong healing. cepu. Oh gitu ya? Iya, Cepu anything keren tapi loh sekarang. Ada bandara kan Mas? ada bandara diresmikan Jokowi loh. Oh ya? Wah keren ya. Itu kebanggaannya Mas Adi. Cepu tuh ada bandaranya. Ada bandara. Tapi cuma satu ruteran. Ini disclaimer dulu Mas. Yo, disclaimer ya, disclaimer. doang nih. Jakarta Cepu dan Cepu seminggu cuman sekali Itu. di Halim Perdana Kusuma gitu ya. Enggak selama itu. Dan itu warga di situ mungkin belum siap ya. Jadi di Cepu naik pesawat gitu. Agak Mereka gitu ya. Warganya pegangan di Cepu ini gimana? Di dalam Oh, pegangan. pegangan tapi itu pintu darurat. Jadi mereka sampai sempat gagal terbang. Jadi pintunya kebuka sedikit. Jadi gagal terbang. Malah dia karena saking mungkin diangkut atau di mana ya di base gitu dia pegangan ini pintu darurat cekrek gitu. Sekarang statusnya masih beroperasi atau gimana Mas? Nah, sekarang kayaknya ini hiatus dulu hiatus Tapi ya. real sih, ada juga kan yang di daerah mana tuh yang sempat viral itu yang naik eskalator terus udah gitu kayak takut gitu naik eskalatornya karena di situ mall pertama gitu di daerah itu. Oke, tadi kita udah ngebahas Mbak Ayu dari Bali dulu awalnya kan ya, terus Mas Adi juga kebetulan dari Jogja dan dua-duanya kota yang sangat tentram gitu ya dan bahkan jadi destinasi wisata dua-duanya ya. Jadi kan itu membuktikan itu kota yang nyaman gitu untuk Iya. didatengin orang. Nah, udah datang ke Jakarta itu pertama kali mungkin dari Mas Adi dulu kayak masuk ke unit-unit mana aja, terus job desk-nya apakah lain atau enggak? Oke, awal saya itu masuk di cabang Jakarta waktu itu SSDM. Di situ waktu itu atasan saya Ibu Laini dan Pak Yusuf Setiabudi waktu itu. Pak Yusuf. Pak Yusuf ya, Pak Yusuf masih manajer waktu itu. Oh. Nah, di situ kita langsung praktek itu karena SDM-nya itu resign waktu itu. Jadi saya masuk untuk menggantikan replacement. Di cabang Jakarta itu seru sih karena bersinggungan langsung dengan proses bisnis di sana. Ya. Di cabang Jakarta kan bergeraknya banyak untuk Amagada, jadi inspeksi ada, survei ada, konsultasi ada juga. Jadi memang belajar banyak itu justru di sana saya operasi. Jadi kita saling apa ya istilahnya bertukar pendapat dengan orang operasi itu di situ. Itu serunya di cabang Jakarta seperti itu. Kemudian tahun 2018 saya berkesempatan untuk belajar ditarik ke divisi human capital. Nah, di situ lebih spesifik saya ngelihat PTS itu nggak lagi bisnis tapi pengelolaan SDM-nya secara lebih dalam gitu ya. Di situ itu akhirnya saya rekrut butuh orang yang talented di berbagai bidang gitu ya. Salah best talent saya Mbak Rana ini ya. Jadi saya Idola. rekrut nih ya. Nomor rekeningnya berapa? Oh, iya. Di DHC gitu sampai dari 2018 sampai dengan 2023. Saya 2023 Agustus saya berkesempatan lagi ke divisi manajemen aset. Oh, dari pengelolaan manusia ke pengelolaan aset. Aset, Gitu. ya di bagian umum. Ada kayak perbedaan job desk berarti kan Mas kan backgroundnya psikologi, lama di Kasum, SDM, terus sekarang Iya. pengelola aset berarti kan cukup berbeda ya. Ya, berbeda. Yang dirasakan waktu pertama kali masuk ya Mas? Nah, saya beruntung itu sempat pindah-pindah, jadi saya belajar banyak hal baru ya. Mbak Ayu pun pasti merasakan tuh belajar hal baru terus gitu ya, itu seru. Jadi perbedaannya ya sudut pandang aja karena pekerjaan itu karena masih sama-sama di supporting itu masih bisa kita shiftingnya itu adaptasinya lumayan cepat gitu ya. Cuman view kita tambah besar. Oh jadi asetnya SI itu sebesar ini gitu ya, sebanyak ini gitu ya. Dibandingkan dengan edisi survei yang lain gitu, jadi perbandingannya lebih banyak. Oh, jadi bisa Seru sih. dipelajari gitu ya. Bisa dipelajari. Ada kaget dikit gitu? Kaget dikit enggak, karena gini. Karena saya di Sijak itu kondisinya hektik, ke DHC yang diam serius gitu ya, di serius gitu ya. Itu ballpoint jatuh cetak itu kedengaran semua gitu ya, diam gitu. Ke DMA yang kondisinya sama kayak tempat pertama gitu.
Wah, rusuh ya, rame ya? rame, chaos gitu ya. Tapi tuh ada sisi lucu masih kan Mbak Ayu kan baru pindah ke DHC gitu. Mas udah gitu kayak diem semua nih orang-orang. Padahal orangnya emang teman-teman ya, emang seru, tapi pas kerja tuh bener-bener diem. Benar, dan Bener-bener diem. yang ngucapin good morning tuh Mbak Ayu dong. Good morning. Iya, Kan biasa iya. ya, baru Biasa. datang. Semua diem, termasuk kamu Mas, tahu kamu, pagi Mbak, gitu. Iya. Pagi Mbak. Karena Mbak Ayu tuh kayak ngulang gitu kalau nggak ada yang jawab. Kayak good morning guys, terus pada diem. Terus ya, Maaf, good DHC. morning guys. Diulang lagi. Morning dengar gak? Wah, itu akhirnya baru nyaut itu. Tapi justru suasana DHC jadi mencair kan karena ada Ya, apa di pagi cair. hari. Memang butuh apa? Agent-agent untuk mencerahkan gitu. Mbak Rana nih sudah sebetulnya Hasil agent pencerah rekrutmen gitu. Mas Adi kan itu. Iya, pencerah ini. Ya, tapi memang tenang itu karena mereka itu sangat serius memikirkan hajat hidup orang banyak di SI. Jadi serius gitu ya, itu menurut saya. Hati-hati gitu ya. Hati-hati. Jadi Gitu. harus fokus gitu kan. Semuanya sebetulnya bisa fokus sih. Harusnya ini nah kemudian saya ke DMA, suasananya ini. Beda seperti yang di Cambang Jakarta berarti Iya. ya miripnya. Oke. Kalau Mbak Ayu perpindahannya gimana? Journey-nya? Perpindahannya sih bilang cukup smooth, tapi cepat banget ya, ekstrim ya kalau kata Rana tadi kan. Tadi dari Bali udah cerita, terus ditugasin di SP, di sekretariat perusahaan. Itu kurang lebih 2 tahun ya, dari 2019 ke 2021. Belajar banyak di SP, itu pertama kali kerja di Jakarta juga kan, shock culture-nya ada. Apalagi SP di zaman aku dulu, anak-anak mudanya nggak begitu banyak, jadi pasti ada inilah ya, proses transisi dan penyesuaian tuh bisa dibilang challenging lah pada waktu itu gitu kan. Tapi belajar banyak di situ. Kebetulan juga orang-orangnya cukup sportif, peers, atasan semuanya mensupport lah, ngajarin gitu ya, apalagi orang baru gitu yang secara pengalaman belum mature gitu. Nah, setelah dari SP 2021 ada tawaran nih. Pindah ke tempat-tempat kalian, ke DHC. Salam dulu Mas. Alumni. Mau nyusul. Nah, Enggak dong, jadi ujung tombak DHC. Ujung tombak DHC jangan pergi dong. gitu ya Ci. Ya ada tawaran ke DHC waktu itu, HC karena sebenarnya dulu nggak ada kepikiran juga pindah ke divisi human capital gitu kan, karena kayaknya nggak sanggup deh ngurusin orang gitu ya segala macam. Nah di sana 3 bulan juga, meskipun waktunya singkat, tapi pelajaran yang didapat cukup padat, sangat penting menurutku ya gitu. Apalagi kita basicnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa, di mana pengelolaan HC itu jadi core-nya perusahaan lah gitu. Nah selama 3 bulan itu kebetulan cukup dikasih assignment yang memang mengajarkan kita untuk tumbuh gitu. Jadi personal growth di human capital dapat banget sih sebenarnya. Dapat banget. Nggak lama kemudian ada tawaran. Nggak nyampe itu 3 bulan itu benar-benar 3 bulan. New Ada offering ya. tawaran. Kita lagi Zoom. Iya, lagi Zoom. Hah? Kemana lagi nih? Baru 3 bulan, kemana lagi? Ditaruh ke tempatnya Bu Ais gitu kan, di STO, di Strategic Transformation Office. Aduh, bisa nggak ya di sana di STO? Nah awalnya selalu mempertanyakan ke diri sendiri kan, ini ada tawaran terus di tempat yang baru, kira-kira sanggup nggak ya gitu. Emang kita punya knowledge yang cukup nggak sih untuk bisa survive di situ? Kan pasti kita mempertanyakan diri lah. Tapi pada waktu itu gimana caranya nanamin mindset ya udah kita nih sebagai pembelajar aja lah gitu. Basicnya adalah nanamin mindset kita tuh bisa karena biasa, dan pada dasarnya semua bisa dipelajari. Ya udah deh, karena mulai untuk menanamkan mindset itu, jadinya nggak ada tuh ketakutan untuk mencoba ke tempat yang baru, dengan lokasi yang baru, dengan lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, bahkan job desk yang baru yang nggak directly relate dengan education background kita, dengan pengalaman kita. Ya kan dari SP ke HC itu jauh kan. Dari HC ke STO masih ada yang inline lah, misalnya kan salah satu agenda transformasi ada yang sehubungan dengan human capital. Kemudian di STO cukup lama, agak tenang nih, aman, udah lewat 3 bulan. Lewat juga 6 bulan, aman nih. Kayaknya
ada di divisi ini untuk waktu yang cukup lama gitu kan. Udah lewat setahun, kemudian udah lewat setahun 6 bulan kalau nggak salah. Setahun 6 bulan belajar banyak banget di STO. Rata-rata sih semua tempat mengajarkan kita hal yang baru ya, hal yang penting dan bagus untuk pengembangan karir kita ke depannya. Jadi sebenarnya good point-nya adalah kita bisa belajar secara holistik gitu. Jadi dari air yang mungkin isinya cuma segini, terus meningkat. Bagus. Nah, 1 tahun 6 bulan di STO ada tawaran untuk pindah ke salah satu unit yang memang lagi berkembang. Unit operasi namanya PMU Sustainability. Nah, ini unit apa lagi? Sustainability gak ada backgroundnya, aku gak ada pengalamannya ini kan. Aduh, gimana ya? Apalagi kan itu udah operasi banget, udah teknis banget dan pasti back to backnya sama klien, sama sama pihak eksternal gitu kan. Yang sustainability apalagi luas kan, seperti itu. Tapi ya udah, karena udah mindset yang pertama tadi udah ya udahlah gitu. Ya udah, kita sama-sama belajar. Nah, tadi karena konsepnya pembelajar lagi dan pada dasarnya semua bisa dipelajari dan kita bisa karena biasa dan mencoba mengambil positifnya. Kalau ya udah berarti itu bisa nambah bekal untuk diri kita sendiri. Ya udah, akhirnya oke, saya deh ke PMU Sustainability meskipun agak shock juga kan di situ. Waduh, ini apa ya, istilahnya apa ya? Semua kan banyak singkatan-singkatan tentang karbon lah, tentang traceability, tentang ESG. Kalau mungkin ESG udah cukup common karena sebenarnya itu udah ada sejak lama, cuma pengemasannya aja yang agak berbeda gitu. Tapi ya udahlah, semua bisa dipelajari dan syukur-syukur sampai sekarang masih bisa dipelajari. Itulah kalau sangat, jadi mau menuju 5 tahun di SI ya, udah banyak banget. Sampai kadang ketemu orang di lift, Mbak, setahun berapa kali pindahnya? Jadi basa-basinya itu, aduh nggak setahun juga kali Pak, pindah-pindah gitu. Repeat question itu ya? Iya, ya selalu ya memandang itu sebagai hal yang positif sih. Aku kayak pernah ada, menurutku Mbak ini menarik cara belajarnya. Jadi waktu pertama kali pindah ke DHC itu kebetulan Human Capital SI juga lagi bertransformasi kan. Kita ada beberapa transformasi juga di HC waktu itu. Jadi begitu Mbak Ayu masuk ini perlu catch up-nya tuh lumayan banyak juga kan. Iya, banyak banget. Dari aspek classification. Iya, talent management itu banyak banget ya. Talent management itu kan banyak ya gitu, acquisition-nya dan lain-lain. Iya, betul. Mbak Ayu tuh kayak setiap sore tuh ngajak, ayo yuk kita setiap sore kumpul buat bahas satu persatu tentang transformasi yang mau diadain gitu. Jadi dari Mbak Ayu yang baru pindahnya ini pun berinisiatif ngajak orang-orang ada di dalam unit itu untuk ayo kita ngomongin apa yang lagi dikerjakan gitu. Kita ngejadwalin ya setiap hari Rabu misalnya belajar tentang apa. Dan ternyata teman-teman di unit itu juga tertarik untuk belajar bareng akhirnya gitu, karena kan misalnya kan kayak talent class gitu, misalkan PIC-nya tuh si A gitu. Nah sebenarnya yang tahu A sampai Z-nya tuh si A ini gitu, tapi dengan kita kayak belajar bareng gitu akhirnya kita jadi sama-sama tahu prosesnya. Itu benar itu. Gitu, soalnya kan kalau misalkan ada yang nanya ke DMA gitu ya Mas, kayak ini cara pengadaan ini gimana gitu, kan semuanya harus tahu atau nggak harus bisa menjawab. Betul. Atau at least kalaupun nggak bisa menjawab harus tahu ini dikasih ke siapa kan pertanyaannya gitu. Sama juga kayak HC gitu, jadi semua orang di SI ini juga kalau nanya ke satu orang harusnya yang lain juga tahu. Betul. Dari teman-teman yang Mas Adi selama ini rekrut itu matters nggak sih orang-orang yang baru pindah ke unit tertentu tuh belajar dan beradaptasi dengan cepatnya tuh? Iya, itu perlu itu dan penting. Kadang kita di tempat baru tuh kita harus cukup humble, meletakkan ego kita, kemudian nanya untuk agar kita dapat ilmunya gitu ya. Kadang kalau yang ditanya itu sedang sibuk ya mungkin dia akan menjawabnya secukupnya. Nggak apa-apa, is okay gitu, is okay. Kita jangan keburu patah arang gitu ya, atau aduh mental health gue kena nih ya, jangan. Tapi nanti pasti kita ulang lagi di kondisi yang nyaman gitu ya. Kadang kalau ada beberapa individu ini yang kalau ditanya di saat jam kerja dia resistan, masih agak susah. Tapi begitu jam istirahat, waduh ya diceritain semua A to Z. Jadi ya kita harus pintar-pintar aja. Benar. Cukup humble, letakkan ego kita. Setuju, penting sih Mas ya. Iya, itu. Kalau Mbak Ayu yang Mbak Ayu rasain tentang
meletakkan ego dan coba untuk belajar hal baru tuh gimana? Nah, ini menarik nih cerita di PMU Sustain ya. Ini sering. Di PMU Sustain ini ya, fun fact-nya adalah teman-temannya itu masih muda-muda semua. Dan bahkan ada yang lebih muda daripada aku, kelahiran 99, kelahiran 2000. Tapi mereka itu punya pengetahuan yang baik di bidang sustainability ini. Spesifik gitu ya. Iya, jadi syukurnya sih kita tidak memandang saya lebih senior, saya lebih tua. Tidak memandang itu, jadi ya belajarnya ya cross aja gitu. Kadang kita yang belajar ke bawah, mereka yang masih muda belajar sama kita. Jadi saling melengkapi gitu. Justru pada waktu masuk ke sustainability, aku banyak nanya sama teman-teman itu, terus kagum sendiri, gila mereka masih muda-muda, kuat banget teknisnya gitu. Dan jadi termotivasi untuk belajar juga gitu. Sebagai social butterfly nih. Siapa yang membuat istilah social butterfly kepada saya? Orang Kendari, sekarang jadi Kendari orang nih. Pak Ilham. Kak Ilham. Nah, bahkan sebetulnya orang yang cukup mudah untuk bergaul dengan orang lain gitu ya. SKSD sih sebenarnya. SKSD tapi smooth, nggak kerasa. Itu Syukurlah. case yang paling susah, nggak pernah nggak nemuin case paling susah beradaptasi sama orang atau lingkungan tertentu. Kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan tertentu. Ngadepin orang yang susah banget, kok kayaknya nggak ngeblend, udah SKSD, udah dideketin, kok nggak bisa gitu. Di mana ya sampai saat ini sih belum ya, semoga jangan gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya ada yang nggak meresponnya secara kurang open juga, aku cuek aja gitu sih. Kayak yang penting ini kan aku bersikap kayak gini bukan untuk berharap mereka bersikap yang sama seperti yang aku sampaikan. Iya, betul. Jadi ya udah. Oke, nah tadi kita udah dengerin yang versi Bayu ya. Berarti yang paling challenging itu sejauh ini belum ada, tapi lebih ke emang ada seninya sih ya untuk bisa. Jadi kalau orang ngerasa social butterfly itu lebih ke ngobrol aja sama semua orang, sebenarnya nggak gitu. Iya benar. Melihat juga ini karakteristiknya bisa nggak gitu ya dideketin dengan caranya. Belajar memprofiling orang. Gitu. Nah ini ilmu DHC banget nih, profiling ini. Hasil magang 3 bulan itu. Iya bener, profiling itu untuk itu. Nah sebagai yang udah bertahun-tahun di DHC nih Mas Adi. Bertahun-tahun enggak juga Mbak. Menurut Mas Adi tuh ini dulu deh pertanyaan yang sama kayak Mbak Ayu. Yang paling challenging tuh berhadapan dengan tipe-tipe yang seperti apa sih yang pernah Mas Adi hadapi ketika pindah unit kerja gitu Mas? Deal with difficult personalities ya. Nah, itu challenging itu kita adalah biasanya mengedukasi gitu ya. Jadi saat ada pegawai yang misalnya dia nanya atau komplain gitu ya, komplain pasti dia datang dengan kondisi yang sedang tidak nyaman gitu. Mungkin marah gitu ya. Nah kita itu challenging, kita harus mengedukasi gitu dan kita harus hadapi dengan service excellent yang bagus, nada yang tone-nya yang menenangkan gitu ya. Sometimes itu mereka itu sudah tahu jawabannya, yang kita jelaskan sudah tahu. Mereka hanya ingin didengarkan gitu, dicarikan solusi gitu aja. Menarik. Nah, kita sekarang bicara tentang SDM di industri TIC gitu ya. Kan sebagai SDM juga kita kan juga SDM di industri ini ya. Yeah. Menurut Mas Adi dari perspektif yang suka merekrut orang gitu, kira-kira SDM seperti apa sih yang dibutuhkan sama industri TIC ini? Secara general sih pasti harus memenuhi akhlak gitu ya, itu jelas. Akhlaknya, soft kompetensinya itu akhlak, semua dia itu harus amanah, berintegritas, mudah berkolaborasi dan sebagainya. Kalau hardnya itu ya dia sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kalau survei Indonesia kan orang mungkin pikir apa ini sensus penduduk atau gimana gitu. Sering banget ya dapat pertanyaan itu ya. Kompetensi yang dibutuhkan itu sebenarnya nggak cuma itu aja kan Mas. Kita punya banyak kompetensi yang dibutuhkan. Yang Mas pernah tanganin kompetensi TIC itu apa aja sih Mas? Ya pasti dia harus mudah, adaptasinya harus bagus gitu ya, karena TIC ini kan SI ini jasa, produknya banyak gitu ya, dia harus mampu beradaptasi karena kita kan BUMN sedang berubah ya. Orang-orang yang mudah beradaptasi itu yang spesifik gitu ya, karena tekanan kerja dan sebagainya itu orang beradaptasi itu yang selalu survive in the end, survive terhadap perubahan organisasi, survive terhadap perubahan produk jasa gitu ya. Itu adaptasi itu penting. Nah
Kalau orang operasi itu saya selain yang tadi itu, saya juga milih mereka itu yang agak apa ya istilahnya dia itu agak fighter gitu ya. Motivasi dari dia bekerja itu kuat gitu dan itu semuanya ya. Tapi dia juga menunjukkan sifat yang open. Itu biasanya cocok untuk orang operasi. Oh iya, jadi kita di SI itu kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung ini produk jasanya apa ya, lebih ke terkait sensus penduduk kan sebenarnya enggak ya Mas ya, kita ada beberapa industri yang kita di situ involve, kayak ada migas, ada coal juga kita main di situ, dan yang terbaru ada di sustainability juga. Intinya kita terkait assurance lah, makanya kita butuh orang-orang yang punya kompetensinya tuh yang spesifik sebetulnya gitu ya kalau di operasi. Agile juga, berintegritas juga, karena kita jualannya jasa gitu ya, kalau tidak punya integritas dan agile tuh pasti susah ya. Iya, integrity ya. Nah mungkin tadi udah terkait dengan kompetensi di TIC gitu ya. Nah, mungkin kita juga pengen dengar-dengar tentang PMU Sustainability nih kan, yang mumpung ada teman kita di sini yang aktif di situ kan. Apa sih PMU Sustainability gitu Mbak? Aduh ini apa yang dijual gitu ya? Izin kakak-kakak PMU Sustain aku wakilin ya. Sebenarnya teman-teman yang lebih ini ya, yang bisa dibilang PTSI punya layanan baru yang bergerak di bidang sustainability, namanya Sustainability Services by Surveyor Indonesia, atau yang kita kenal dengan istilah SURE gitu ya. Cara promosi kita tuh SURE gitu. Nah bisa dibilang layanan sustainability ini baru komersialisasi di 2023, pengembangan di 2022. Layanannya cukup bervariatif karena balik lagi sustainability itu bidang yang sangat luas, yang tidak menutup kemungkinan bisa tahun depan ada layanan baru, atau mungkin dalam 3 bulan bisa ada new product development dan lain sebagainya. Nah untuk SURE sendiri ada beberapa layanan, mungkin beberapa yang teman-teman udah familiar seperti konsultan ESG. Jadi konsultan ESG itu kita memberikan layanan pendampingan terhadap implementasi ESG di perusahaan-perusahaan seperti penyusunan roadmap, penyusunan framework, kemudian rating untuk mengukur kinerja atau performa ESG yang ada di perusahaan. Kemudian juga kita punya layanan traceability, kita membangun platform yang memudahkan untuk menelusuri komunitas-komunitas dari end to end-nya seperti apa. Kemudian ada layanan penyusunan AR dan SR. Nah itu kemudian juga terkait dengan karbon, apalagi kan sekarang era-era menuju net zero emission ya. Jadi kita beberapa kali mendampingi perusahaan dalam perhitungan karbon, terus kita juga melakukan penyusunan skenario dalam rangka pencapaian net zero emission. Jadi target reduksi emisinya itu dalam beberapa tahun ke depan itu kira-kira bisa achieve berapa dan lain sebagainya. Jadi kita memang mengelompokkan secara garis besar layanan SURE itu di bidang ESG, SDGs atau Sustainable Development Goals, dan traceability. Nah, memang layanan ini adalah layanan yang sangat relevan nih dengan konteks bisnis yang sekarang. Apalagi era sustainability ini sudah menjadi concern gak hanya di dunia industri atau bisnis, tapi dari pemerintahan juga. Nah, apa-apa sekarang berbasis ESG, berdampak SDGs, semua tagline-nya seperti itu. Dan syukurnya Surveyor Indonesia salah satu perusahaan yang bisa dibilang ada di barisan terdepan nih, yang menggaungkan semangat sustainability itu. Jadi karena kita masih di dalam tahap yang bisa dibilang awal gitu, jadi memang kita fokus membangun ekosistem di lingkungan perusahaan kita, dengan ya mulai dari BUMN, dari swasta, kemudian dari pemerintah. Maka dari itu kita sering banget nih ada audiensi keluar kantor, ke perusahaan-perusahaan, dan memang semangatnya adalah untuk membangun ekosistem supaya lingkungan tuh aware bahwa sustainability ini penting untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan gitu. Dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan ini salah satu bentuk untuk meningkatkan trust masyarakat, trust customer terhadap perusahaan itu sendiri. Dan menariknya lagi, uniqueness-nya PTS ini jadi promosiin perusahaan kita sendiri ya. Jadi uniqueness-nya PTS ini, kita itu sangat mengedepankan local wisdom. Ya memang sih ESG itu standarnya ada yang internasional, tapi kan bisa dibilang itu penggarisnya internasional ya tetap harus di-adjust sama kondisi di dalam negeri gitu. Maka dari itu
tim-tim yang ada di DP3, tim-tim yang ada di PMU itu cukup aktif berkoordinasi dengan OJK, dengan Bappenas, dengan lembaga-lembaga lainnya yang memang punya pemahaman local wisdom yang baik gitu. Jadi kita bisa membuat program yang matching, yang align dengan kebutuhan yang ada di baik itu di regional tertentu maupun yang ada di industri. Dan sekarang juga pemerintah kemarin Bu Sri Mulyani juga arahan fiskal, arahan keuangan sekarang harus berbasis ESG. Semuanya udah ada embel-embel yang situ semua ya. ESG gitu. Menarik. Ya, new trend ya itu ya. New trend iya. Itu juga menarik sih. Jadi waktu itu kan DHC akhir tahun lalu tuh bikin survei engagement dan satisfaction karyawan kan, ternyata yang nomor 1 yang paling dirasakan oleh karyawan SI itu customer first. Jadi orang-orang SI ini merasa terlibat dalam organisasi yang mengutamakan pelanggan. Pelanggan itu internal maupun eksternal ya. Jadi kayak kalau misalkan supporting kan berarti pelanggannya di internal antar unit gitu. Nah, kalau eksternal kan berarti sama klien gitu. Jadi memang di unit operasi kita itu sangat memperhatikan itu, kebutuhan klien, customisasinya itu sangat diperhatikan. Itu udah jadi budaya di perusahaan. Ya baik, tadi kita udah bahas, sebenarnya kita jadi kemana-mana ya bahasnya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita lebih mengenal Mbak Ayu dan Mas Adi lagi di podcast kali ini. Kita tadi udah bahas tentang career shifting, di mana di BUMN ini pergerakannya memang sangat cepat, terutama di SI, di mana banyak kebutuhan organisasi yang membuat SDM kita juga pastinya harus bisa agile dalam beradaptasi di unit yang berpindah-pindah gitu. Nah mungkin teman-teman Citizen juga di sini ada yang baru pindah unit atau akan pindah unit, pas banget nonton video ini. Jangan lupa ditonton sampai habis videonya. Kalau belum puas, ya datengin aja deh orangnya. Yang ini ada di lantai 11, yang ini ada di lantai 8. Kalau misalkan kalian pengen belajar gimana sih caranya SKSD tapi bikin orang tetap nyaman gitu kan pas baru pindah unit, nah itu bisa buka kelas sendiri ya Mbak Ayu. Nggak cukup 1 jam podcast sama Mbak Ayu. Nice teacher, very nice one gitu. Yes. Aku belajar juga dari Mbak Ayu ya. Iya, tadi juga kita udah belajar dari Mas Adi tentang perspektif Mas Adi tentang berpindah-pindah unit. Mas Adi juga lama jadi rekruter ya Mas ya. Tadi juga diceritain kira-kira SDM yang seperti apa sih yang industri TIC itu butuhkan. Kita udah sama-sama tahu juga. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Atau kamu pengen nanya-nanya ke kita atau pengen ngomongin sesuatu sama kita, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Rana Mustika dan di sini ada Ayu dan juga ada Mas Adi, pamit undur diri. Dadah, sampai jumpa di TIC Talk Podcast. Terima kasih.